Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani. Kali ini masih di mata kuliah promosi kesehatan. Kita akan membahas tentang media promosi kesehatan. Untuk sebelumnya, kita sudah mengenal bagaimana rencana penyuluhan kesehatan. Dan di dalamnya terdapat faktor-faktor yang bisa mensukseskan atau menggagalkan sebuah proses penyuluhan kesehatan. Salah satunya adalah media. Ya, kita kenal media menjadi salah satu penentu terhadap keberhasilan dari penyuluhan kesehatan. Itu mari kita akan bahas tentang media promosi kesehatan. Ya, media. Oke, tolong jangan gagal fokus dengan gambar yang ada di layar. Ya, kita akan bahas tentang pengertian dulu ya. Media promosi kesehatan adalah alat bantu pendidikan ya, di mana alat-alat yang digunakan adalah oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan adalah alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dan diraba. Ya, tidak hanya bisa dilihat, tapi bisa melalui pendengaran atau bisa diraba. Ya, penyerapan materi melalui media informasi atau media penyuluhan ya 1% adalah dari lisan ya melalui rasa misalnya, kemudian 2% dari tangan melalui sentuhan, 3% dari penghidup ya indera pencium, 11% melalui telinga atau pendengaran, dan 83%-nya melalui penglihatan. Ya, dari persentase ini kita bisa melihat bahwa panca indera yang paling cepat mendapat respon terhadap media informasi adalah melalui mata ya, yaitu ada 83%. Jadi dengan melihat itu materi yang disampaikan akan lebih dapat diterima jika dibanding hanya mendengar saja ya. Apa yang bisa diingat dari 10% 10% dari yang kita baca misalnya. Kemudian 20%-nya dari apa yang kita dengar, 30%-nya dari apa yang kita lihat, 50%-nya dari apa yang bisa kita dengar dan kita lihat, 80% dari apa yang kita ucapkan, dan 90% dari yang kita ucapkan dan kita lakukan. Artinya, semakin banyak yang bisa kita ucapkan, otomatis itu sudah melalui proses yang bisa kita lalui mulai dari melihat, mendengar, membaca ya. Kemudian kalau sudah melakukan, itu berarti kita sudah mencapai 90%. Manfaat alat bantu pendidikan ya. Yang pertama adalah menimbulkan minat atau sasaran pendidikan. Ya, dengan adanya media, ini membantu audien itu memunculkan minat atau motivasi untuk setidaknya mendengarkan materi penyuluhan. Kemudian dengan adanya media, ini juga bisa membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman. Kemudian yang ketiga, mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi. Adapun jenis media yang bisa kita gunakan pada saat melakukan penyuluhan bisa berupa benda asli ya. Benda asli ini akan lebih mewakili ya, misalnya kita melakukan penyuluhan tentang 4 sehat 5 sempurna ya, kita bisa menggunakan media-media sayuran, buah-buahan atau bentuk asli dari media atau bahan-bahan yang kita maksud ya, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, telur dan sebagainya. Itu sebaiknya kalau ada benda aslinya, sebaiknya kita hadirkan benda aslinya. Kemudian benda tiruan ya, misalnya ada pantom dan sebagainya bisa kita lakukan meskipun itu kurang bisa mewakili ya.
kecuali memang tiruannya itu benar-benar bisa menyerupai benda aslinya. Kemudian yang ketiga, gambar atau media grafis. Ini juga bisa kita jadikan sebagai media dalam melakukan penyuluhan. Berikutnya adalah gambar optik. Ya, gambar-gambar yang bisa kita lihat dengan mata. Ya. Pesan dalam media. Pesan sendiri adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan atau kata yang sesuai untuk khalayak sasaran. Ya. Nah, pesan ini berupa kata-kata. Nah, kata-kata ini mengandung pesan atau mengandung alat komunikasi, mengandung ungkapan sebagai alat komunikasi kepada audiens. Adapun unsur pesan ini terdiri dari command attention, clarity of message, with trust, communicate benefit, consistency, cater to the heart and head, call to action. Berikutnya himbauan dalam pesan. Ada himbauan rasional, himbauan emosional, himbauan ketakutan, dan himbauan motivasional. Himbauan rasional ini bisa melalui pemikiran, ya, bisa di rasio, bisa dinalar. Kemudian melibatkan emosi, ya, dalam memberikan pesan itu kita bisa menggunakan emosi. Misalnya ini bisa menggunakan bahasa tubuh kita, ya, ketika menyampaikan pesan itu harus sesuai dengan gestur tubuh penyampai pesan. Kemudian himbauan ketakutan, ini juga masih ada kaitannya dengan emosional, dan himbauan motivasional ini biasanya pesan yang menimbulkan semangat, ya, motivasi dari audiens terhadap isi dari penyuluhan atau isi penyuluhan kesehatan. Nah, berikut contoh-contoh media promosi. Ini bisa kita lihat, ya, kalau zaman sekarang promosi itu bisa melalui kaos, ya. Kaos ada tulisannya seperti itu, ya. Kemudian goodie bag atau misalnya dengan payung dan sebagainya. Di situ ada pesan-pesan yang bisa menjadi media untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Kemudian macam alat bantu pendidikan. Alat bantu pendidikan ini bisa meliputi alat bantu dengar, alat bantu lihat, dan alat bantu kedua-duanya. Ya, jadi menggunakan dua metode ini. Kemudian ada macam media berdasarkan fungsinya. Misalnya media cetak, kita bisa menggunakan booklet, ya, leaflet, flip chart, atau poster. Dan juga bisa menggunakan media elektronik seperti TV, radio, atau video. Berikutnya ada media papan, misalnya papan reklame yang biasa kita lihat di tepi jalan. Itu bisa menjadi media-media penyampai pesan kesehatan. Untuk poster di sini kita bisa melihat misalnya untuk penanganan demam berdarah dengue, ya, waspada dengue, lakukan 3M dan sebagainya. Ya, ini ada kata-kata, kemudian ada gambar, ya. Nah, ini menggunakan dua unsur, yaitu kata-kata dan juga gambar. Kalau kita melihat gambar, itu akan bisa lebih mewakili dari kata-kata yang dimaksud. Nah, ini juga bisa melihat, ya, pengeluaran rokok. Ini untuk penyuluhan stop rokok, ya, no smoking. Nah, ini bisa dengan menggunakan simbol-simbol. Ini ada simbol uang dibakar misalnya, ya. Nah, dari sini ini menggunakan simbol bagaimana isi pesannya adalah bahwa merokok itu hanya membuang uang saja tanpa ada manfaatnya bagi kesehatan, ya. Nah, ini contohnya, ya. Dengan uang rokok, ya, misalnya 10.000 bisa digunakan untuk makanan sehat, bisa untuk beli buku, bisa ditabung, dan sebagainya. Yang di sini menjelaskan bahwa dibanding untuk membeli rokok, manfaat uang yang digunakan itu bisa bersifat jangka panjang dibanding dengan rokok. Nah, ini juga ada jaga alat reproduksimu. Nah, cinta diri sendiri. Ya, misalnya ini untuk kesehatan reproduksi. Nah, ini ada saran sehat. Kayak apa ini? Sekarang nggak ada yang sehat, ya, kayaknya, ya. Oke.
Nah, berikutnya contoh leaflet. Leaflet ini biasanya terdiri dari, satu buah kertas, nah di situ informasinya jauh lebih banyak. Nah, ini berupa, setiap biasanya di satu kertas dibagi menjadi 3, di situ sudah ada beberapa informasi terkait dengan kesehatan, misalnya mulai dari pengertian, klasifikasi penyakit, faktor penyebabnya apa saja, kemudian gejalanya, dan juga perawatan di rumah. Nah, leaflet ini, bisa disertai dengan gambar-gambar selain kata-kata sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Nah, ini contoh buklet ya. Buklet biasanya ini berupa buku kecil yang isinya dari informasi dari pesan yang ingin disampaikan dan biasanya akan lebih lengkap ya, ya lebih lengkap, jadi lebih banyak muatannya dibanding leaflet. Nah, ini beberapa macam media promosi kesehatan ya, bisa dengan gambar dan sedikit kata-kata yang eh, tidak terlalu banyak, tapi itu menyimpan pesan yang bisa langsung ditangkap bagi yang bisa membacanya. Nah, ini juga contoh papan reklame ya, atau papan papan eh, iklan yang biasa kita lihat di tepi-tepi jalan, ini juga bisa menjadi media penyampai pesan. Nah, ini baliho atau banner ya, ini juga bisa menjadi media ya. Nah, berikutnya, kalau kita tadi sudah lihat contoh-contoh media promosi kesehatan, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyampaian media kesehatan. Yang pertama, kuasai materi ya, hampir sama. Kemudian senyum ya. Senyum akan mengesankan bahwa penyampai materi itu yakin dengan apa yang disampaikan ya, dan ini akan menimbulkan juga sikap meyakinkan pada audiens. Suara ya, suara juga harus jelas, berdiri di depan atau di pertengahan, tunjukkan perhatian bahwa hal yang akan dibicarakan dipergunakan adalah penting. Pandangan mata hendaknya ke seluruh pendengar ya, jadi tidak hanya tertuju pada satu arah. Kemudian gaya bicaranya hendaklah bervariasi, tidak monoton ya, nada-nadanya juga tidak monoton gitu ya. Jadi ini untuk mencegah kebosanan. Oke, ya ini beberapa materi yang menurut saya simple, tapi kalau tidak dipraktekkan ini juga menjadi sebuah kesulitan ya. Karena sejatinya sebenarnya ketika mendapatkan materi ini, teman-teman harus belajar untuk bisa mempraktekkan bagaimana menjadi seorang penyuluh kesehatan. Baik, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.